أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الجبار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار عليه أفضل الصلاة وأتم السلام وعلى آل بيته الأطهار وأصحابه القادة الأبرار والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار ثم أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون واتقين الله أيتها المسلمان رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para pimpinan Yayasan Kemilau Melayu Kepri, para pimpinan Sekolah Kemilau Islamic Boarding School Batu Haji Batam, para alim ulama, para ustadz, ustazah, dan para orang tua, wali santri dan santriwati, dan istimewa anak-anak kami yang akan menjadi calon bapak-bapak dan calon ibu-ibu secepatnya. Nah, lebih cepat lebih cepat lebih tepat. Nah, pasalnya beberapa tahun ke depan WHO merencanakan katanya usia dini sampai umur 39 tahun. Jadi siapa yang lambat menikah besok, kalau menikah baru boleh umur 40. Nah, mau menikah umur 40? Nah, cepat nah. Mungkin mereka mengambil dari ide Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih, dan juga Ar-Rihla fi Talabil Hadis. Yanbaghi ala talibil ilmi ayu akhiraz zawad ila sinnil arba'in. Seorang penuntut ilmu mesti melambatkan menikah sampai umur 40 tahun. Al-Khatib wafat 463 Hijriah. Alasannya karena menikah itu menyebabkan satu, payah untuk berjalan jauh menuntut ilmu. Kedua, susah nak beli buku karena istri nak belikan emas. Sah? Oleh itu, cepatlah. Jangan sampai lambat. Bersyukur kita pada Allah hari ini, Masya Allah, di tempat yang cerah, mentari, cerah, hati kita pun cerah dan berkemilau. Masya Allah, tabarakallah. Kita dikumpulkan di waktu duha. Seabdul waktu duha, hina termudul fisal. Waktu duha yang afdal itu adalah di saat matahari sudah terasa panas menyengat. Ketika anak-anak onta kembali berteduh. Kemudian di masa duha ini didoakan oleh Nabi SAW di tempat yang terbaik pula.
ahabbul biqa'i ilallahi al-masajid. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjid. Masuk ke dalamnya berlimpah kebaikan. Masuk ke dalamnya melahirkan amal-amal. Kalau kita mulai dari rumah tadi, melangkah, baca apa? Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Dengan baca bismillah langsung barakah. Karena Nabi katakan kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa ajzam. Kemudian dengan tawakal kepada Allah, syaitan langsung angkat tangan. Wa qad khudita wa waqit. Kamu telah diberi hidayah dan dipelihara. Masuk ke masjid ini. Berwuduk pula kita dulu tadi. Berwuduk dulu kan? Siapa yang berwuduk? Masya Allah, berguguran dosa-dosanya mengikuti titik terakhir air wuduknya. Jadi kalau dia dosa berkaitan dengan muka, maka titik terakhir di yang jatuh dari jenggotnya membawa dan membersihkan dosa-dosa yang berkaitan dengan wajah. Demikian juga dengan dosa tangan dan seterusnya. Lepas itu masuk masjid pakai tangan kanan dulu. Iya. Masuk masjid pakai tangan kanan dulu. Oh, kaki. Berarti masih belum ngantuk. Kaki kanan. Masya Allah. Karena Nabi SAW yuhid tayammuna fi amrih kullihi. Nabi itu suka memulai sesuatu dengan tangan, dengan kanan. Allah. Ahli surga, ahlul yamin. Ahli surga itu orang jalan sebelah kanan. Semoga Allah jadikan kita min ahli yamin. Amin. Masuk sini lagi. Sebelum duduk kita baca, masuk kita baca apa? Ada yang hafal? Tunjuk tangan. Adik-adik. Pas masuk tadi baca apa? Yang hafal. Silakan. Adik jilbab merah jambu. Silakan, Dek. Ada? Enggak ada. Silakan. Dari awal bismillah. Baik, enggak apa-apa. Mana selawat ke nabinya ya Allah? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terus masalah sini sayang, Masya Allah. Sini. Masya Allah. Ini hadiah yang bagi. Nah, silakan pilih mau yang mana. Ada tentang menikah juga ada kayaknya. Nah, silakan. Nih, kamu sarapan pakai apa tadi? Berapa? 10.000 siap. Ini yang kamu dapat di sini ini kecil, yang di sisi Allah besar. Tahu enggak tuan-tuan dan puan-puan, bahwasanya doa paling cepat terkabul itu adalah salawat dan salam sama Rasulullah SAW. Masuk lagi salawat dan salam.
Kemudian Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakan bagiku pintu-pintu rahmat. Tahu kenapa kita minta pintu rahmat banyak? Hah? Enggak tahu? Enggak tahu juga ya. Karena rahmat itulah yang menyebabkan kita beruntung masuk surga. Rahmat itulah yang membuat kita dekat dengan Allah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat pada orang yang berbuat ihsan. Lepas itu masuk jumpa sama kawan-kawan. Ya. Apa yang kita lakukan? Assalamualaikum. Sah? Salam. Masya Allah. Tahu tak kalian, salam itu penyebab utama masuk surga. Sahih? Ada yang tahu dalilnya? Tunjuk tangan. Ada hadiah. Ya. Kalau habis hadiah nanti saya hadiah. Tapi kalau sudah habis hadiah saya tidak janjikan lagi. Hah? Nabi SAW mengatakan, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian takkan masuk surga sampai beriman. Jadi orang yang tak beriman tak masuk surga. Ada yang tak beriman? Tak ngaku. Nanti diuji lah, baru tahu. Nah, enggak semua beriman. Hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tak dihitung beriman sampai kalian saling mencintai. Afala adullukum ala amalin idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau tak kalian saya tunjukkan suatu amalan, bila mana kita kerjakan kalian akan saling mencintai. Nah, lanjutkan. Tinggal melanjutkan. Siapa bisa melanjutkan? Mau tak saya tunjukkan amalan, bila kalian kerjakan kalian akan saling mencintai. Selanjutkan. Apa kata Nabi? Hanya 3 kata lagi. Afsus salama, afsu as-salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Sebab apa? Salam, karena nanti di akhirat kita akan disambut dengan salam. Sah? Ada yang tahu ayatnya? Ada yang tahu ayatnya? Ini hafalannya surat berapa, Ustaz? Oh, variasi. Yang paling lengkap 30 juz, Ustaz. Kok 3 juz? Baik. Pilih yang panjang yang pendek ya. Pendek aja lah ya. Ini masih mukadimah dulu. Belum masuknya. Ini tonton katanya generasi emas, tapi Ustaz kemana-mana aja. Inilah generasi emas itu. Yang mengerjakan inilah yang membuat mereka generasi emas. Na'asyiral kiram. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka diarak. Tahu diarak? Diarak, tahu? Apa namanya? Dipawaikan. Diajak beramai-ramai ke surga, berkelompok-kelompok, berbaris-baris. Hatta idza ja'uha, ketika sampai di depan surga. Sampai depan surga, wa futihat abwabuha. Terbuka pintu-pintu surga itu. Adik-adik ada yang tahu pintu surga ada berapa? 11? 9? 7, semua salah.
Subhanallah. 8. Yang 7 itu pintu neraka. Ya Allah ya Rabbi. Subhanallah. Yang 9 pintu ruko. 8 pintu surga. Ada ibu-ibu, kena ibu-ibu lah. Anak-anak tak mau. Ibu-ibu ada yang tahu berapa lebarnya pintu surga itu? Mana tahu payah sempit-sempit nanti Ustaz dia. Maka saya nak nanya, tahu tak berapa luasnya pintu surga itu? Tak ada juga yang tahu. Bapak-bapak, calon bapak-bapak, silakan. Berapa? 1.200 setahun perjalanan. 40 tahun perjalanan. Dari mana dapatnya itu? Antum main ilmu kira-kira dengan saya ya. Dikiranya lolos tanpa data. Wih. Antum bilang tadi berapa? 1.200. Dari mana dapatnya? Hampir tepat. Tapi per detik pula dari mana tadi? Nabi mengatakan, inna abwabal jannah ma baina misra'iha kamathali ma baina Makkah wa Hajar, atau ma baina Hajar wa Baitul Maqdis, atau ma baina Makkah wa Baitul Maqdis. Jarak dari 2 kusen pintu surga itu, kusen namanya itu ya, untuk melengketkan engselnya, antara ini dengan ini hanya jarak Mekah ke Baitul Maqdis, atau dari Hajar ke Baitul Maqdis, atau dari Mekah ke Hajar di Yaman. Tuan-tuan tahu tak berapa ukurannya? Syekh Google melalui map sudah mengukur. Ternyata sama jarak ketiganya, segitiga sama sisi. Lebih kurang 1.200 km. Atau tambahan 72 dari mana? Kalau ada datanya saya terima. Ada di Google. Nah sini. Saya artikan. Masya Allah. 1.200. Kalau satu pintunya seluas itu, takut tuan-tuan berdesakan, pilih. Wah, pesan-pesan emas ya. Masya Allah. Sarapan apa tadi? Buat apa? Gratis. Kalau gitu saya tadi. Sini. Masya Allah. Nih, cukup kan? Barakallahu fiik. Masya Allah. Pinter anak antum Ustaz. Masya Allah. Jazakallahu khair. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Baru kita apa tadi? Salam. Mengucapkan salam. Supaya kita masuk surga, udkhuluha bisalam. Kalian ketemu sering mengucapkan salamnya? Sering mengucapkan salam setiap ketemu? Atau gilelo gitu ya? Ketemu kemana aja gitu? Enggak, setiap ketemu assalamualaikum. Kalau perlu jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih masuk masjid ceritanya nih. Ada korelasinya nanti dengan generasi emas. Nah, kalau tidak paham nanti tanya ya. Nah, lepas itu bersalaman. Tapi ada salaman yang menggugurkan dosa, ada salaman yang menambah dosa. Ada yang bisa menjelaskannya? Silakan.
Ada salaman menambah dosa, ada salaman menggugurkan dosa. Ayo. Hah? Tidak tahu juga. Baik. Nah, saya lagi jawab. Salaman yang menggugurkan dosa, salaman yang halal. Sah? Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau laki-laki yang mahram dengan perempuan yang mahram. Itu dosa menggugurkan dosa. Bukan salaman dengan ustaz. Ini mentang-mentang ustaz nanti salaman sama ustazah. Itu nambah dosa. Kiai, mentang-mentang kiai salaman sama nyai istri orang. Kecuali nyai istri dia. Walaupun dua. Boleh dua di sini enggak? Saya tidak tanya ke sini pasti boleh. Yang sini yang bilang tidak boleh, betul kan? Hah, boleh juga rupanya Ustaz. Alhamdulillah. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, adik-adik yang saya sayangi. Sudah habis setengah waktu kita. Baru mukadimah. Hah? Baru? Ghufira dzambuh. Siapa yang berwudu dengan baik, lalu dia salat 2 rakaat dan tidak bercerita dalam salatnya kecuali tentang salat saja, tidak membayangkan masalah lain, maka diampuni dosanya. Mendengar hadis ini, Bilal melaksanakannya tanpa putus. Jadi ini bukan hasil kreativitas Bilal. Kalau ada yang mengatakan itu hadis kreativitas Bilal, salah paham terhadap hadis. Karena hadis ini lebih dulu datangnya daripada pekerjaan Bilal itu. Bilal terjadi pertanyaan Nabi itu di akhir-akhir masa di Madinah. Sedangkan hadis wudu di Makkah pun sudah ada. Jadi kalau ada yang mengatakan Bilal mengada-ngada, dia yang mengada-ngada. Kalau ada yang mengatakan Bilal mengada-ngada salat sunnah wudu, dia yang mengada-ngada. Bilal setiap batal wudu dia wudu lagi. Dan setiap berwudu dia salat 2 rakaat. Makanya Bilal akhirnya menjadi generasi emas. Bisa berjalan di depan Nabi di surga. Sebelum dia mati sudah disebut masuk surga. Saya nak tanya ke antum-antum, ada anak kip ini yang sudah dijamin masuk surga? Ada? Ada ya? Tunjuk tangan. Saya nak ikut. Sebab ada cerita anak belajar yang langsung masuk surga, berhenti dia belajar. Pernah dengar ceritanya? Dalam Tarikh Baghdad ceritakan oleh Khatib Al-Baghdadi, ada seorang anak rajin belajar karena dia mendengar sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sambung, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Coba siapa yang bisa mengulang dari awal sampai habis? Tunjukkan. Ini bukan ujian, salah tidak ada masalah. Tapi kalau betul ada hadiah. Baik. Sini ada. Ibu-ibu pun boleh, ustazah pun boleh, tak masalah. Nanti hadiahnya kita sesuaikan. Nah. Mantap, silakan. Rawahu Muslim. Alas, sini. Mantap, masya Allah. Berapa sih? Apa ya? Silakan. Itu. Enggak ada menikah itu. Enggak apa. Serapa aku itu? Sama ya. 10 juga.
Nah, kalau tidak cukup mungkin kita tahu. Nah, ini dompet yang jeleknya tapi isinya bagus. Nah, dompetnya ada buruk, tidak ganti-ganti. Jadi kalau tengok dompetnya sedih orang nengoknya. Isinya bagus. Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Dan dia baru saja nuntut ilmu, lalu datang kepadanya malaikat. Apa katanya? Nak, kamu kenapa rajin nuntut ilmu? Saya ingin masuk surga. Betul, betul. Kalau gitu saya diutus Allah untuk ngajak kamu masuk surga. Dengar baik-baik kisahnya, jangan salah paham nanti ya. Ngajak kamu masuk surga. Karena kamu menuntut ilmu supaya masuk surga. Nah, diberikan kemudahan. Lalu datang setelah pas maghrib datang. Nah, picingkan mata. Ikutlah dia. Picingkan mata, tiba-tiba buka mata, sudah sampai dalam surga. Surga apa isinya? Surga taman-taman yang indah, sungai-sungai mengalir, bidadari yang ini, angin bertiup semilir. Pokoknya nikmat sekali. Setelah dia merasa sudah dapat hasil dari menuntut ilmu, berhenti pula dia belajar. Berhenti dia belajar, ustadznya kehilangan karena duduk depan. Suruh tanya si fulan, hampir 2 pekan tak datang. Apa pasal? Dicari tahu, ketemu. Saya akan belajar untuk masuk surga. Sekarang sudah bisa masuk surga tiap malam. Pulang pergi, keluar masuk surga. Kan ada orang sekarang ngaku capek masuk surga katanya. Tiap hari keluar masuk surga kecapean. Buat pasir dari surga. Nah, rupanya cerita ini cerita lama itu. Sudah abad ke-5 lagi. Hijriah. Akhirnya sampaikan ke Syekh, dia sudah masuk surga Syekh. Jadi berhenti belajar. Syekh paham mana yang kebenaran, mana yang tipuan Batman. Ini anak saya ini sudah kena perangkap syaitan. Masa orang sekali masuk ke surga, keluar lagi, masuk keluar lagi. Ada kisahnya orang masuk surga nak keluar lagi. Ibu-ibu, kalau udah masuk surga nak keluar lagi, hah? Nggak kangen sama suami? Nggak. Betul. Tak ada ceritanya, baik berdasarkan berita maupun fakta, siapa yang masuk surga tak keluar lagi selamanya. Dan sebaliknya, yang masuk neraka ada yang keluar, ada yang masuk. Maksudnya ada yang masuk, ada keluar. Siapa yang ada sedikit saja iman dalam hatinya, walaupun diazab dulu, insya Allah balik ke surga. Tapi yang sudah masuk surga, ada yang minta keluar? Ada yang minta keluar dari surga? Enggak ada. Yang minta keluar neraka? Banyak. Akhrijna minha. Keluarkan kami badannya. Ini enggak tiap malam bisa keluar masuk. Akhirnya Syekh bilang sama malaikat tu nak ya, Ustaz nak ikut pula masuk surga. Sang malaikat karena dia tidak tahu yang gaib kecuali yang diajarkan Allah kepadanya. Dikiranya Ustaz ini akan tertipu. Kalau Ustaz bisa tertipu, jemaah bisa tertipu. Sekali menembak burung, 2-3 burung yang jatuh. Sekali buka pundi-pundi, 2-3 utang terbayar.
Sekali lagi merangkul dayung 230 terlampau. Sahih? Akhirnya semangat pula malaikat tu bawa ustaz pergi. Masya Allah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Janjilah menjelang maghrib datang malaikat itu. Ketika matahari tenggelam, kan mainnya setan ketika matahari tenggelam. Nanti menjelang terbit pula main lagi dia. Pecikan mata, ya. Tiba-tiba dia buka mata, sudah berada di surga lagi. Pas menjelang subuh datang lagi malaikat itu. Ayo kita pulang. Kira-kira Syekh mau pulang? Syekh mau pulang? Tidak. Dia bilang, malaikat, saya kalau udah masuk ke surga tidak mau pulang lagi. Sah? Tidak mau pulang lagi. Pada sebab itu saya ingin tetap di sini. Dibujuk tak mau. Akhirnya ditinggal oleh malaikat tadi. Mulai matahari terang, mulai nampak di sekitar, ternyata mereka berada di TPA kota Baghdad. Apa TPA? Sama apa dia kat Al-Quran? Innalillah. Itu bagus itu. Di tempat pembuangan akhir sampah kota Baghdad. Di TPA, tempat pembuangan akhir kota Baghdad. Kalau di sini mana TPA-nya? Paling banyak sampahnya. Di onggok sampah itulah mereka rupanya ditempatkan. Upon yang tadi bukan malaikat tapi syaitan. Ilmu yang setengah-setengah, yang tanggung-tanggung, ilmu yang tak benar, tak menghasilkan generasi yang baik. Oleh itu ikhwani, bapak dan ibu yang saya muliakan, sekarang saya boleh masuk ke tema kita, tapi tidak lama. Saya biasa banyak di muqaddimah. Apa yang menyelamatkan syekh tadi dan menjerumuskan murid tadi? Apa yang menyelamatkan syekh tadi dan yang menjerumuskan murid tadi? Syaitan. Tidak, kenapa dia bisa dijerumuskan oleh syaitan? Kenapa imannya tidak kuat? Ilmunya masih belum cukup. Ilmunya belum mapan. Makanya bapak dan ibu yang saya muliakan, ketika ada seorang anak SD di kota Paris. Paris di mana? Pariaman dan sekitarnya. Di Prancis. Di situ banyak orang Islam atau bukan? Orang Islam yang banyak atau yang bukan Muslim? Yang bukan Muslim. Gurunya, ibu guru anak SD, nanya sama sama anak-anak murid tuh, ya Fulan, apa cita-cita kamu nanti? Dia jawab, saya ingin jadi penerbang, pilot. Kata guru, best, nanti saya ingin jadi perawat, bagus. Satu lagi ingin jadi kontraktor, banyak duit. Satu ingin jadi dokter, masya Allah banyak PT. Ya dokter banyak PT lah. Banyak ya. Dosen. Baik. Ada yang jadi dosen, jadi polisi, jadi tentara, semuanya cita-cita menurut ukuran orang sekuler duniawi, cita-cita tinggi. Ada anak seorang muslim
keturunan Aljazair. Ini jamaahnya Zaid Zidane, Karim Benzema. Tahu? Tahu semua ya. Nah, dia ditanya oleh ibu gurunya, kamu mau jadi apa nak? Dia bilang, saya ingin seperti sahabat. Saya ingin seperti sahabat. Ibu guru Perancis itu paham enggak istilah sahabat? Enggak paham. Lalu ditanya, karena penasaran, tanya sama anak SD kan tidak mungkin. Anak SD kelas 1, bagaimana dia jelaskan? Akhirnya selesai jam pulang sekolah, anak itu diikuti oleh ibu gurunya ke rumahnya. Penasaran sang ibu. Sebanyak ini anak cita-citanya, Masya Allah hebat-hebat. Jadi dokter, jadi pengusaha, jadi apa lagi? Polisi, tentara, jadi pengacara, jadi hakim. Semuanya menghasilkan dan punya nama. Ini kok nak jadi sahabat? Allah. Akhirnya datang ke rumahnya, tanya sama ibunya. Tadi anak-anak saya tanya di kelas, semua tentang cita-cita mereka nanti. Masya Allah. Lain jawab, ingin jadi tentara, jadi pilot, jadi dokter, jadi pengacara, jadi kontraktor, jadi arsitek. Semuanya bagus. Cuma anak ibu tadi bilang ingin jadi sahabat. Apa itu sahabat? Hah? Apa itu sahabat? Nah? Yang tahu angkat tangan. Hah? Silakan. Yang belakang. Nah, silakan. Pakai peci haji. Mau ke depan, mau ke belakang silakan. Nah. Wafat dalam keadaan Islam. Ahsanta, Masya Allah. Silakan maju. Nah, Masya Allah. Ini santri apa orang tua? Hah? Wali santri? Iya. Tidak apa-apa. Saya juga tidak apa-apa. Tidak takut. Nah, silakan Ustaz. Masya Allah. Anda punya anak ayah yang ini sebangga ini. Mana anaknya? Kamu punya anak? Baru satu. Oh, baru berkeluarga. Baru satu. Tidak mau dua. Takut ya. Nah, silakan pilih. Baik. Sebentar, sarapan apa tadi? Sarapannya? Gorengan. Berapa? Antum berdua sama istri kan? Sekalian belikan nanti dia apa? Sesuatu. Barakallahu. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sahabat itu ternyata adalah yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ikut Nabi, beriman kepadanya dan istiqamah sampai akhir hayatnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, tahu enggak bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik semua? Kalau saya tanyakan, kapan masa keemasan Islam? Kan di sejarah peradaban Islam, sejarah pemikiran Islam, sejarah perkembangan Islam, ada disebut masa keemasan Islam. Yang tahu tunjuk tangan. Ustaz, antum bilang 3 tadinya, ini ada lebih tak apa-apa? Siap. Nah, silakan. Sudah tadi kan? Tidak apa, jawab juga. Kalau yang lain tak mau. Nah. Antara korban sejarah. Korban sejarah. Silakan. Ahsan.
Mumtaz, tak. Nanti kita buktikan korban sejarah dengan yang hebat ini. Ahsan, tabarakallahu fiik. Silakan pilih nak. Sultan Muhammad Al-Fatih. Masyaallah ja'alakallahu minal fatihin. Amin. Sarapan apa tadi? Sarapannya apa tadi? Enggak, sarapannya apa? Bubur ya? Alhamdulillah. Untung bubur. Kalau sempat albek bahaya. Kalau nasi Arab berani pula nah baru belakang. Masya Allah, tabarakallah. Ikhwani, akhwatibillah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kenapa dia hebat? Kenapa antum jadi korban? Sebenarnya kalau waktu kita panjang, Ustaz, saya takut nanti saya disangsi. Ya, katanya sampai jam 11. Ini sudah tinggal 3 menit. Saya nak cerita panjang. Cuman tidak kondusif. Waktu makan siang sudah hampir. Tak bagus cerita panjang dengan orang yang lapar. Tapi ada makanan nampaknya. Kesini tidak sampai loh. Ya Allah. Harus jawab yang banyak dapat dia boleh mah. Alhamdulillah. Saya sudah dikasih sarapan sama beliau tadi. Sudah double apa? Double porsi. Nah, jazakallah khair. Tapi tetap tidak boleh lama. Tetap tak boleh lama. Kenapa? Dikatakan bahwa abad ketiga bukan masa keemasan. Saya nak tanyakan ke bapak dan ibu. Tujuan kita dalam semua level kehidupan ada di dunia ini untuk apa? Apa gunanya kita ada di dunia ini untuk apa? At-ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menurut bapak-bapak dan ibu, anak-anak sekalian yang saya sayangi, kapan masa ibadah yang paling sempurna itu terjadi di sepanjang sejarah generasi umat Islam? Paham pertanyaannya? Paham pertanyaannya? Kalau tidak paham, tidak bisa jawab dong. Berdirinya syiar ibadah dengan sempurna, tanpa cacat, tak ada yang terlibat aliran sesat. Di masa kapan? Di masa sahabat. Jelas? Saya nak nanya ke tuan-tuan sekarang. Dasar berdirinya negara ini apa? Pancasila. Sekarang saya tanya, kita sedang maju atau sedang tidak maju? Setuju. Sila pertama. Terlaksana dengan baik. Syirik kemana-mana. Kedua, kemanusiaan. Ya, dalam beradab. Tinggi adab kita hari ini. Ngaku aja lah. Nah, ketiga, persatuan Indonesia. Macam mana? Kokoh persatuan kita hari ini. Islam saja yang paling kuat mengikat, berserak gara-gara banyak aliran sesat. Pecah belah kita. Sehingga keluar keedah sesama sesat tak boleh saling menyesatkan. Akhirnya dicari yang tak sesat, harus disesatkan. Allah musta'an. Nabi bilang yang sesat itu 72. Nah sekarang yang satu yang disesatkan, 72 yang menyesatkan. Sah? Ma'asyiral kiram. Yang keempat, kerakyatan.
Ini ada apa lagi bahayanya? Kerakyatan dia pimpin, hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan dan perwakilan. Nah, permusyawaratan membantah terus. Sah? Kita dipertontonkan perkelahian akibat kepentingan golongan dan partai. Sah? Berarti sedang tidak baik-baik Pancasila kita. Yang kelima, keadilan sosial. Adanya keadilan sosial tu. Lemah. Lalu kita terapkan Pancasila ini dulu di masyarakat Nabawi bersama hidup. Nah, gimana? Jauh panggang kita ini dari api. Yang menghidupkan ketuhanan yang Maha Esa sempurna adalah zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Yang Muslim pantang syirik, yang mukmin pantang nifaq. Sah? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangankan kepada manusia, jangankan kepada manusia, kepada hewan pun kita diajar beradab. Sah? Sah ya? Nabi katakan, dakhalat imra'atun nar, seorang wanita masuk neraka fi hirratin, gara-gara seekor kucing. Habasatha, dia tahan, dia kurung. La hiya at'amadha, tidak dikasih makan. Wala taraqadha ta'kulu min khashasil ardi, dan tidak pula dilepas untuk makan dari rumput-rumputan. Masuk neraka. Hukum asalnya membunuh hewan dilarang kecuali yang dibolehkan oleh sang pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah tabaraka wa taala. Dan bila pun harus membunuh, kata Nabi, innallaha katabal ihsana fi kulli syai'. Allah mewajibkan berbuat baik dalam segala hal. Jelas? Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Bila membunuh, bunuh dengan cara yang baik. Wa idza zabahtum fa ahsinuz zibha. Bila nyembelih, sembelih dengan yang baik. Makanya ketika Nabi melihat ada seorang sahabat mengasah pisau di depan kambing yang mau disembelih, aturid atuqtul marratain, kamu nak bunuh dia 2 kali? Menakut-nakuti hewan diharamkan, apalagi menakut-nakuti manusia. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi katakan, siapa yang menampakkan senjata di depan kami bukan golongan kami. Ngancam-ngancam senjata. Ini sesama aparat kena main tembak juga. Allah musta'an. Jelas? Jelas? Generasi emas. Persatuan Indonesia. Alhamdulillah ketika Islam kuat, persatuan erat dan kokoh. Tapi ketika Islam lemah, maka kita mulai banyak melemah dan persatuan. Sah? Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, jangan sangka orang yang kembali mengaji dan ingin kembali ke masa sahabat adalah penghambat kemajuan. Justru mereka lah yang paling maju. Di teknologi mereka maju. Tuan-tuan bisa ke bulan. Nabi bisa menemui sang pencipta bulan. Pakai apa? Teknologi. Pakai teknologi. Tuan-tuan pakai layar sentuh. Nabi pakai layar hilang. Mana lebih canggih? Tuan-tuan bisa buat pesawat dengan kecepatan suara. Dan Allah ciptakan kendaraan kecepatan cahaya. Mana yang laju suara di cahaya? Cahaya berapa kali? Berapa kecepatannya? Tak tahu rupanya. 3 kali 10 pangkat 8. Ayo berapa? Per detik. 300 juta kilometer per detik. Maka jangan heran kalau malaikat dari langit ketiga rapat dulu nak membantu sahabat yang nak dibunuh oleh 3 orang kafir. Siapa yang akan turun? Rapat dulu. Setelah putus, turun, bisa menyelamatkan sahabat. Jadi sebab dari langit ketiga mereka hanya butuh waktu
lebih kurang 0,058 detik. Mengayunkan pedang berapa detik? 1, 2, 3. Kalah cepat dari malaikat dari yang ketiga. Mana yang canggih? Mana yang canggih? Malaikat. Makanya dalam perhitungan persenjataan modern sekarang, alat penangkal rudal yang paling akurat, mohon maaf, kalau tuan-tuan setuju, cari bukti. Tapi yang saya baca, yang paling akurat alat penangkal rudal adalah yang digunakan oleh Arab Saudi. Kurang percaya ya? Hah? Akurasinya di angka 40%. Yang menciptakannya, yang memproduknya Rusia, Cina, Amerika hanya di bawah 20% atau di bawah 30%. Tahu enggak sebabnya kenapa? Wih. Orang Arab Saudi seburuk-buruk perangainya, dia akan ketika menembakkan bismillah, sah? Wa ala barakatillah, sah? Allahumma ansurna alal qaumil kafirin. Betul? Sahih? Naam. Tapi kalau orang Inggris menembakkan, orang mereka dia bilang fire, fire. Apa barokah di fire tu? Api cuma bakar. Jelas? Maka itu dibantu oleh malaikat. Malaikat bisa enggak menahan rudal? Mana lebih cepat rudal daripada malaikat? Rapat di langit ketiga dulu ya. Kalau kita sempat rapat habis semua. Maaf saudara, karena mereka terbuat dari cahaya. Jelas? Nih, enggak usah bahas semuanya ya. Jadi dari dunia pendidikan, generasi emas yang lahir di zaman sahabat. Siapa dulu dong gurunya? Siapa gurunya? Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Pemimpin para nabi dan rasul. Saya nak tanya ke tuan-tuan, adik-adik, siapa manusia paling cerdas yang pernah kalian dengar? Albert Einstein bongak weh. La ilaha illallah. Itu makanya kita tambah bongak kita ini. Albert Einstein tahu sebagian ilmu fisika, tidak semua. Masih banyak rumus-rumus yang masih dia tinggalkan belum terselesaikan. Albert Einstein pula kalian bilang yang paling cerdas. Auzubillah. Tanya pula sama ibu-ibu siapa? Sokrates katanya. Sokrates tu gila di ujung hayatnya. Bawa obor di siang hari. Mana cu? Cari kebenaran katanya. Pakai obor di siang hari. Kalau sempat ibu-ibu tengok Ustaz Dasman nanti bawa obor di siang hari. Apa belum bilang? Lah berubah Ustaz. Antum bilang pula sebagai paling jenius adalah siapa namanya? Mas apa yang dari Yunani kuno? Aristoteles. Woi, Aristotelesnya dia bilang semua yang ada ini ada pencipta. Tapi siapa dia? Tidak tahu. Faktor X. La ilaha illallah. Korban sejarah. Korban pemikiran. Makanya kalau kita tidak tahu mana yang emas, kita dikasih imitasi. Emas itu tetap emas sekalipun dalam comberan, sekalipun dalam septic tank berlomba orang ngambilnya. Sahih? Tidak luntur harganya. Sebab apa? Allah yang memberikan harga itu kepadanya. Kalau manusia yang belikan harga, inflasi terus. Makanya uang kertas yang kasih harga siapa? Manusia. Inflasi terus. Tapi emas, Allah yang berikan harga sampai hari kiamat tak berubah. Seekor kambing 1 dinar zaman Nabi, hari ini pun masih bisa dibeli seekor kerbau dengan seekor. Baik. Sekarang siapa manusia paling cerdas? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa antum yang tahu Aris tahu ilmu filsafat, enggak tahu ilmu tauhid?
tidak tahu fikih, tidak tahu hadis, tidak tahu tafsir, tidak tahu Quran, tidak tahu nahwu. Albert Einstein tahu sedikit tentang ilmu fisika. Masih banyak yang belum dia pecahkan rumusnya. Tidak tahu ilmu akhirat, tidak tahu ilmu langit, tidak tahu ilmu bintang-bintang. Antum bilang manusia paling cerdas. Sedangkan baginda Nabi alaihi salatu wassalam ilmunya meliputi ilmu yang tidak mereka ketahui dan yang mereka ketahui. Ilmunya dunia dan akhirat. Makanya produk didikan Nabi melahirkan generasi yang tak satu pun tersesat. Sedangkan yang kau bilang cerdas itu semuanya tersesat. Abu ini tak sikit dia. Sah? Albert Einstein rambutnya aja tak tersisir sama dia. Itu di mana cerdasnya? Ini kita contoh pula, siapa yang bergabang-gabang rambutnya cerdas. Siapa yang teratur rambutnya mau enggak? Mana Ci? Jadi memang mohon maaf kaum muslimin dan muslimat, kita ini memang dididik oleh produk-produk gagal. Ambil kitab sejarah muslim secara Islam, rujukannya orang orientalis. Ambil buku kebudayaan Islam, rujukannya orang orientalis. Orang yang membenci agama kita menurut kesaksian Rabb kita, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Habis itu kita jadikan dia sebagai rujukan. Maka digambarkanlah Einstein manusia paling cerdas. Digambarkanlah Aristoteles pemikir paling pintar. Seolah-olah Nabi tidak punya apa-apa. Padahal dari masyarakat terserak disatukan oleh Nabi. Dari persatuan yang rusak Nabi kuatkan. Dari kejahilan akidah, ibadah, muamalah, akhlak, adab dan budaya Nabi perbaiki. Sehingga dulu saling memusuhi, sekarang saling mengasihi. Sampai-sampai mendahulukan orang lain dari dirinya sendiri. Awak untuk jadi ketua OSISnya membantah-bantah. Baru ketua OSISnya. Mereka untuk jadi khalifah saling dorong. Kamu saja yang jadi, kamu lebih baik. Pengurus Masjidil Haram. Ingat, mengurus masjid Pak Haji kalau menghalangi dakwah kepada Nabi, jangan-jangan belajar dari Haji Abu Jahal. Karena itulah yang mereka tak setuju dulu. Nabi bawa ajaran wahyu Al-Quran dan Sunnah. Dia tak setuju. Harus mengikut kearifan lokal dan budaya tradisi turun-temurun. Itu yang menyebabkan tidak bertemunya dakwah Nabi dengan mereka. Abdurrahman terpaksa hijrah ke Madinah. Tidak bawa apa-apa. Apa kata saudaranya Sa'd bin Rabi'? Ini yang kita tidak bisa tuh Ustaz. Ustaz, mau coba? Ya akhi katanya, saya punya 2 orang istri. Macam mana bilang, nak bilang satu aja dah menggigil gitu kan. Dia bilang saya punya 2 orang istri. Silahkan kamu lihat mana yang kau suka, nanti kamu nikahi. Yang namanya perempuan Ansor itu kabarnya cantik-cantik, woi. Nah, maharnya mahal. Nah, tidak seperangkat alat sholat, tapi seperangkat alat rumah tangga. Nah, sekarang akhirnya yang kedua ditawarin istri saja, awak tidak ada piti, itu tuh tidak berani. Ustaz kalau suruh nikah lagi, tengok gaji tidak cukup, kan tidak berani maju kan? Saya, antum tak ngaku, saya ngaku. Saya ngaku, saya tak berani. Sampan saya masih kecil. Sampan masih kecil, jadi tak bisa muat untuk 2 atau 3. Makanya orang bilang saya kiai. Tidak, saya bilang saya belum boleh jadi kiai. Karena kiai itu syaratnya 2. 1 punya pondok, 2 tinggal di pondok dan istri lebih dari 1. Nah, di syarat yang kedua ini saya tidak.
Tidak lulus. Sebab apa? Istri dah terlanjur belajar sirah Nabi. Awak juga ngajar. Tahu dia Nabi baru berpoligami setelah Khadijah meninggal. Nih, lah salah sobui. Nah, setelah Khadijah meninggal, nanti kalau saya adik dah meninggal, abang nak nikah 3, nak nikah 4, terserah. Saya ucapkan selamat katanya dari akhirat. Alhamdulillah. Untung laki-laki di Indonesia, kata Buya Amkah, penyayang semua. Hati mau, tetapi tak tegar, sayang istri. Nah, itu pertimbangan tuh sayangnya. Balas ya sayang itu. Nah, ma'asyiral kiram. Ustaz, saya punya 2 kebun. Mau kebun kurma. Kurma itu subur, cukup luas. Artinya jadi orang kaya pula kalau dapat. Lihat ikhwan, tanpa proposal, tanpa pendekatan, tanpa lobby-lobby, lahir dari inisiatif iman yang terpatri dalam diri. Saudara saya ini butuh dan saya punya. Jangan tunggu dia minta, sebab meminta itu merusak air muka kita. Sah? Datang inisiatif itu sendiri. Engkau pilih istri, nanti saya tolak, kamu nikahi setelah sampai iddahnya. Awak paling banter, paling bagus tuh, ambil yang tua ya katanya. Nah, itu udah bagus tuh. Kemudian pilih kebun saya, pilih mana yang kamu mau. Kalau kita paling bagus, nanti aman tuh. Hasil kebun saya kasihlah setiap bulan. Sah? Habis itu tuh bulan ketiga masih lancar, bulan keempat enggak tahu aja dentaui mah. Saya terus yang kasih. Enggak, ambil satu jadi milik kamu. Lihat orang-orang yang beriman dan bertakwa dapat tawaran yang menggiurkan, tidak semerta-merta ditelan mentah-mentah. Lihat ya. Ini hasil didikan generasi emas. Apa jawabannya? Barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah berkahi harta dan keluargamu. Saya tidak terima. Sebab sehebat-hebat orang menyerahkan istri, pasti ada juga penyesalannya. Sah? Khususnya di saat yang satu berhalangan. Mohon maaf, the record. Atau di saat sedang berkelahi. Kan ya? Sedang berkelahi, tinggal satu kan? Tidak ada yang menenangkan lagi. Nah, akhirnya dia paham. Psikologisnya dia paham. Maka dia tidak mau mengambil istri orang lain. Kemudian harta. Sehebat orang pun syaitan akan ngungkit-ngungkit juga. Nanti rusak hatinya. Maka Abdurrahman ibn Auf menjaga itu. Akhirnya dia bilang, tunjukkan saya jalan ke pasar. Apa dia modalnya? Jalan ke pasar. Bukan pinjamin saya modal sekian juta. Tidak. Berikan saya jalan ke pasar. Dengan 0 modal. Abdurrahman bin Auf menjadi laki-laki kaya raya di Madinah. Tahu enggak ibu-ibu dan bapak-bapak berapa infaknya Abdurrahman bin Auf selama di Madinah? Dikonversikan dengan rupiah hari ini, kata para ahli sejarah, hanya lebih kurang 760 sekian miliar. Banyak loh. 760 miliar lebih. Yang sudah menginfakkan 700 miliar, tolong tunjuk tangan, saya nak kenalan. Tak ada ya. Yang 70 miliar, tak ada juga. Yang 7 miliar, yang 7 miliar, Ketika disuruh berinfak liar dia. Itu banyak ya.
jadi kaum muslimin dan muslimat. Itulah orang hasil didikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau ini modelnya, mungkin mereka bertembung, mungkin mereka berkelahi, mungkin mereka berlomba dengan tidak sehat. Nah, makanya cinta, kasih sayang, persatuan, kesatuan, adab kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial benar-benar terlaksana. Sehingga kalau ada yang bagi zakat, malu orang menerimanya. Kalau sekarang malu kita dibuat oleh orang penerima zakat. Awak menerima zakat, WA banyak kalau Ustaz, kalau zakat jangan lupakan saya. Padahal awak harap zakat juga. Kan? Jadi kaum muslimin dan muslimat, belum lagi berzakat, orang sudah minta zakat sama kita. Di zaman itu enggak dibagi zakat, tak mau. Apa sebab? Ada izzah. Ini kadang-kadang orang-orang yang penghasilan tinggi tapi selalu juga menggunakan fasilitas masyarakat miskin. Apa sebab? Karena hatinya miskin, tidak ada iman di dalamnya. Karena dididik oleh Albert, dididik oleh Adam Smith, diajar berpikir oleh Aristoteles, diajar untuk beraksi oleh Socrates. Dia lupakan Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar tahu generasi emas itu, nanti baca kitab Al-Azkiya Imam Ibnul Jauzi, orang-orang cerdas. Maka Nabi adalah manusia paling cerdas. Tahu cerdasnya, lihat muridnya. Siapa muridnya? As-sahabah, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Allah yang mengatakan langsung mereka manusia terbaik. Nabi yang mengatakan manusia terbaik, bukan sejarawan barat, bukan orang orientalis. Orientalis kenapa mengatakan abad ketiga? Karena di abad ketiga itulah pemikiran umat Islam paling kacau, paling banyak perselisihan. Sehingga memang dari perselisihan itu lahir tulisan yang banyak antara ahli haq dengan ahli batil. Sehingga diartikan itu indikasi banyaknya kitab yang dikarang, banyak tulisan yang diproduk sebagai tanda kemajuan. Banyak kitab tetapi tak beradab, bagus. Maju teknologi tapi tak ada budi, bagus. Banyak harta tapi kedekut, bagus. Cerita tentang mempersatukan tapi kerja memperporak-porandakan persatuan, bagus. Nah, jadi kita bukan hanya perlu teori, perlu bukti. Nah, teori yang terbaik, teorinya yang diajarkan Allah dan Nabi alaihissalatu wassalam. Orang Jerman menulis buku tentang warisan lebih dari 700 halaman, tapi tak pernah tuntas masalah warisan. Al-Quran hanya beberapa halaman, 2 atau 3 halaman. Kalau dilaksanakan tuntas. Itulah sebabnya seorang pakar di Jerman, pakar hukum, ketika membaca hukum waris dalam Islam dari Al-Quran langsung paham dan selesai masalah warisan. Tidak diselesaikan oleh 700 halaman tulisan dibuat oleh manusia. Akhirnya dia masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masalah pernikahan kita bikin undang-undang panjang, tapi membawa daftar masalah rumah tangga semakin panjang. Bikin undang-undang KDRT, semakin meningkat KDRT. Sah? Tambah pelawan sama emak sama bapak. Allah musta'an. Panjang cerita Ustaz. Cukup gitu aja lah dulu ya. Baca tentang sahabat. Karena anak Prancis saja paham bahwa itulah yang terbaik. Karena cita-cita mereka adalah surga. Dan ingat ikhwan, akhwat, yang bercita-cita masuk surga takkan pernah berkelahi. Kalaupun terjadi, cepat memaafkan, cepat menyelesaikan. Saya belum mau berpisah dengan antum sebenarnya, tapi apa boleh buat? Antum yang sudah mulai lapar nampaknya. Ya, apa yang kau rasakan, ku rasakan juga.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.